Oke, selamat datang kembali di dunia Anti, dan sesuai judulnya, hari ini aku mau bercerita lagi ke teman-teman semua tentang kisah aku, pengalaman aku kerja di Jepang, dan akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaan itu. Nah, kalau misalnya kalian datang dari video ini, pernah nonton video ini sebelumnya, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa aku bikin video lagi yang sama. Sedikit background, aku pindah pekerjaan satu kali, jadi aku setelah lulus kuliah kerja di salah satu perusahaan Jepang selama 3,5 tahun, kemudian aku resign dan aku melanjutkan bekerja di salah satu perusahaan asing yang ada di Jepang selama 2 tahun. Jadi total bekerjanya aku sudah 5,5 tahun ya. Oke, nah jadi ini adalah cerita tentang pengalaman kerjaku yang pertama, yang di perusahaan Jepang. Nah, aku itu bekerja di industri otomotif sebagai software engineer. Oh ya, sebelumnya disclaimer, kalau misalnya video ini tuh bukan bermaksud untuk mengecilkan hati teman-teman semua. Kalau memang teman-teman punya mimpi atau yang sekarang sedang bekerja di Jepang, kejarlah mimpi itu, rasakan pengalaman bekerja di Jepang. Dimanapun di dunia ini, mau di perusahaan terbaik seluruh dunia, pasti ada enak gak enaknya, pasti ada baik buruknya kerja di tempat itu. Makanya jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Disclaimer yang kedua adalah, mungkin setelah mendengar cerita ini teman-teman mikir, kayaknya masalahnya tuh sepele deh, kayaknya masalahnya tuh nggak gede-gede amat deh, kenapa sampai resign segala, kan nyari kerjaan sekarang susah. Pasti teman-teman mikir, oh mungkin ini orangnya terlalu lebay, atau terlalu lembek, atau terlalu manja sampai hanya dengan masalah sedikit aja tuh aku langsung memutuskan untuk resign. Tapi siapapun sebagai manusia pasti punya level stres yang berbeda-beda. Aku hanya sekedar cerita, sharing tentang pengalaman pribadi, kenapa sih aku sampai memutuskan untuk keluar, resign dari perusahaan Jepang. Tanpa bertele-tele, aku akan cerita. Nah, jadi tuh aku setelah lulus kuliah S2 dari Jepang, aku tuh langsung kerja di perusahaan Jepang ini. Perusahaan ini adalah salah satu anak dari perusahaan otomotif yang lumayan terkenal di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dan aku yakin teman-teman pasti pernah mendengarnya, atau bahkan teman-teman punya mobil ini. Ada hal yang bikin aku tidak nyaman di divisi aku pada saat itu adalah karena aku satu-satunya wanita yang bekerja di situ. Jadi satu tim aku itu laki-laki semua, like gak ada satu orang cewek pun, dan gap umurnya itu jauh, kayak 10 tahun, 15 tahun. Terus kayak wow, senior aku tuh udah yang bener-bener senior banget gitu loh. Kayak aku mau ngobrol juga gimana ya memulai obrolan. Misalnya ada acara-acara kantor, ada acara grup, ada acara divisi. Terus kan orang Jepang suka banget ya sama minum-minum di bar, kayak gitulah. Pokoknya dalam beberapa bulan tuh pasti ada aja acara kantor. Nah, aku tuh kayak merasa gak nyaman gitu loh kalau misalnya harus ngikut, tapi cewek sendiri yang ikut. Sebenarnya bisa nggak ikut, tapi event yang mereka bikin itu welcoming party untuk menyambut anak baru, untuk menyambut aku, dan aku nggak bisa nggak ikut kan. Jadi ya satu party itu kayak udah mulai awkward banget. Ya walaupun mereka ini ya sopan dan mereka juga nggak aneh-aneh, tapi kan kayak kalau malam-malam dilihat orang juga nggak nyaman, gimana ya. Oke, atau mungkin itu hanya pemikiran aku. Pada saat itu
level bahasa Jepangku itu masih N3, jadi intermediate level di bahasa Jepang. Padahal kalau misalnya mau kerja di Jepang minimal itu N2, atau bahkan kalau misalnya di perusahaan benar-benar perusahaan Jepang ya seharusnya N1, business level. Itu kayak udah harga mati gitu lah. Sementara aku bahasa Jepangku tuh abal-abal banget. Jadi tuh aku kadang kalau misalnya dijelasin sama senior aku, sama manajer aku tuh yang kayak masih ngawang gitu loh, masih setengah paham. Jadi tuh mau nggak mau aku harus tanya orang lain, ya kan? Aku tanya senior lain. Nah, senior ku dari grup lain, seniorku ini di belakang ngomong sama manajer aku kalau aku tuh nanya tentang hal ini, padahal manajer aku tuh udah pernah ngejelasin aku hal itu, cuman karena aku belum paham dan aku mau nanya lagi, aku tuh sungkan nanya ke orang yang sama. Jadi aku nanya ke orang lain, tapi ketahuan. Terus habis itu dibilangin, loh ini kan udah saya ajarin tadi, kamu kalau masih nggak paham tanya aja gitu kan. Tapi ya aku sadar diri lah, orang aku lihat jadwal manajer aku kan bener-bener hampir nggak ada slot kosong gitu loh. Terus kalau misalnya kayak ada slot kosong juga, aku ngeliat dia tuh kayak yang frustasi sendiri sama pekerjaannya, kayak dia agak suka ngomong marah-marah di meja kerjanya. Jadi aku kan takut kan kalau misalnya mau nanya hal yang sama yang udah pernah beliau ajarin. Oke, itu satu. Pokoknya ketahuan kalau aku tuh nanya ke banyak orang. Tapi aku juga mikir, memang apa salahnya gitu loh, kalau memang aku nggak paham terus aku mau belajar, kan harusnya bagus kan. Kayak yang penting aku kan bisa ngerjain kerjaan aku dan selesai dengan baik dan benar, ya kan. Oke, jadi semenjak saat itu aku tuh kadang mengurungkan diri, mengurungkan niat kalau saya aku mau nanya hal yang udah diajarin sebelumnya sama manajer atau senior aku. Oh ya, pernah satu, aku nggak tahu senpai aku tuh sengaja atau nggak sengaja ngomong ini, tapi dia bilang, aku pernah nanya ke dia, bisa nggak sih kayak tahun depan kita request ke manajer atau ke siapa gitu, ke atasannya lagi supaya dipindah divisi. Terus senpai senior aku tuh bilang, kamu nggak akan bisa kerja di divisi lain, kamu cuma bisa kerja di sini. Terus aku kayak langsung, maksudnya apa ya? Jadi tuh oke, aku paham kalau misalnya divisi lain tuh harus lebih aktif menggunakan bahasa Jepang dalam sehari-hari kan, dalam berkomunikasi dengan divisi yang lain, dalam berkomunikasi dengan customer atau dengan sesama tim. Ya mungkin memang ada benernya juga kalau misalnya aku tuh kurang bahasa Jepang, jadi lebih baik aku berkomunikasi dengan komputer saja, aku ngetik aja tiap hari, udah ngoding aja. Nggak usah banyak ngomong. Mungkin pemikiran dia seperti itu, tapi kayak itu agak menjatuhkan kepercayaan diri aku untuk apa ya, meraih bidang yang memang aku sukai gitu. Nah sejak saat itu pokoknya aku kehilangan apa ya, antusiasme untuk bekerja di bidang itu. Oh ya, pas saat itu nggak lama kan COVID. Selama COVID itu bener-bener nggak ada lembur, kita wajib pulang on time, bahkan kita disuruh untuk work from home. Ya, saat itu aku juga melakukan pekerjaanku, terus kayak atasanku juga, oh well, oke, pekerjaan selanjutnya tolong beresin ini, tolong lakukan ini, pokoknya smooth banget. Tapi setelah kelar covid, balik lagi ke kantor dan keadaan normal lagi, customer tuh bener-bener ngejar target. Jadi tuh mereka yang tiba-tiba requestnya double, triple, kerjaan tuh numpuk tiap hari tuh, ada lagi, nambah lagi, yang ini belum kelar, yang ini nambah lagi. Jadi tuh bener-bener kelihatan banget customer tuh lagi ngejar target. Kayak mungkin
penjualan menurun kali ya waktu COVID. Dan nah puncaknya, karena saking hektiknya aku tuh melakukan banyak kesalahan di kode aku, dan waktu itu ketahuan. Udah dirilis ke customer softwarenya, tapi customer komplain. Sebenarnya atasan aku nggak marah sih, cuman kayak langsung panik kan semua orang. Waduh, kita harus ngulang dari awal, ini harus tes satu persatu. Run simulasinya itu nggak yang misalnya ngambil sampel angka 1, 10, 100 gitu tuh nggak, harus yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 100. Nah, waktu itu aku ingat banget ada 6 orang. Jadi dari tim aku 3 orang, terus kita request ke tim sebelah untuk ngebantuin karena ini salah satu masalah yang kritis. Jadi kita tuh harus bener-bener fixin software ini, terus bikin hasilnya, bikin reportnya pada hari itu juga. Dan kejadian ini tuh terjadi pada bulan suci Ramadan. Jam 5 aku tuh udah yang seneng-seneng mau pulang awal, dan ternyata aku tidak bisa pulang cepat. Manajer aku minta kita beresin semuanya, jadi mau nggak mau semua orang itu lembur hari itu. Dan aku tuh tidak bisa buka puasa, aku tidak makan sampai jam 11 malam. Aku hanya minum batalkan puasa. Dan aku juga sholat maghribnya harus aku jamak dengan sholat isya. Pokoknya itu mess up banget. Aku pada saat itu kayak langsung, gini banget ya hidup di dunia, ya Allah. Kayak aku tidak bisa, kenapa aku harus memprioritaskan customer dibanding memprioritaskan Tuhan aku sendiri, kayak gitu loh. Kayak pada saat itu aku langsung aku merasa berdosa aja sih. Alhamdulillah semuanya kelar, terus ya berlalu. Badainya berlalu. Ada satu peraturan yang bikin aku stres banget selama kerja. Jadi gini peraturannya, kalian dilarang ngobrol selain tentang pekerjaan. Aku bilang seperti itu ke sepupu aku yang juga kerja di perusahaan Jepang. Dia komentarnya cuma, "Woi, lu tuh kerja di Jepang, lu bukan kerja di Korea Utara. Kenapa lu nggak boleh ngomong hal-hal lain selain kerjaan?" Kayak itu sebenarnya aku alien atau gimana sih? Gak tau lah, pokoknya ada peraturan seperti itu. Oh, dan hal lain yang bikin aku nggak nyaman adalah di perusahaan aku dilarang bawa HP, dilarang bawa kamera ke dalam office, ke dalam ruangan. Jadi sebelum masuk kita tuh harus naruh barang kita, tas kita, HP, semua macem di locker, kunci lockernya. Makanya kalau misalnya hari biasa aku tuh nggak bisa dihubungi selama ya at least 8 jam lah sama aku jam kerja itu. Pikir aja kalau misalnya ada apa-apa sama orang tua aku, gimana mereka menghubungin aku coba? Misalnya ada keadaan darurat, ada emergency, kayak apa yang akan terjadi kalau misalnya aku tidak bisa ngecek HP aku? Aku cuma bisa ngecek HP selama makan siang sama ya waktu pulang kantor. Pokoknya hal-hal yang seperti itu yang bikin aku kurang nyaman kerja di lingkungan perusahaan Jepang. Baiklah, sekian ocehan dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada ide, ada request mau bahas apa lagi, silahkan komen saja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye!